Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, ibu-ibu sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas Shahih Fiqih Sunnah untuk wanita linnisa karya Syekh Abu Malik Kamal bin Said Salih. Terakhir kita bahas tentang apa? Berias dengan celak mata. Apa saja aturan-aturan untuk celak mata kemarin? Berhias dengan celak mata tadi hanya boleh untuk suami. Terus apa lagi? Atau yang kedua untuk tujuan berobat. Terus apa lagi? Ada dua larangan untuk masalah celak. Apa saja? Tidak boleh saat berduka. Bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arabnya? Ihdad. Jadi kalau ada yang ditinggal mati suami, ya, ditinggal mati suami, dia punya masa berkabung. Selama berapa hari kemarin? 4 hari? 40 hari? 4 bulan 10 hari. Berarti 4 bulan 10 hari itu berapa hari berarti? 130 lah kira-kira nggih, 130 hari. Nah, selama 130 hari dia dalam masa berkabung, nggak boleh menikah semasa itu. Jadi selama 130 hari itu nggak boleh ada yang lamar, nggak boleh ada yang ngajak nikah, itu masih masa ihdad. Ini pun aturan ini berlaku nanti di kantor urusan agama juga sama. Ya, selama masa ihdad tadi tidak boleh ada proses untuk ngurus nikah, tidak boleh. Sama seperti kalau wanita itu diceraikan. Ya, wanita itu diceraikan melewati masa apa namanya? Iddah. Iddah itu masa menunggu. Artinya ini sudah cerai, suaminya itu sudah menjatuhkan talak, maka ketika dia ingin menikah lagi harus menunggu selama masa iddah tadi, tidak boleh melakukan akad terlebih dahulu. Kalau untuk wanita yang masih mengalami haid bisa 3 kali haid atau 3 kali suci. Kalau wanita yang dalam keadaan hamil dicerai, masa iddahnya berapa lama? Sampai melahirkan. Berarti pas bayen langsung besok bisa nikah. Jika ada, ya. Jadi sudah bayen langsung besok kita bisa langsung melakukan nikah lagi. Itu sudah sah. Tadi untuk wanita hamil. Untuk wanita yang mengalami menopause. Menopause itu apa? Menopause itu apa? Tidak haid lagi. Wes tua, wes sepuh, tidak lagi haid. Maka kalau tidak lagi haid berarti tidak pakai patokan haid atau suci tadi. Namun masa iddahnya menunggu sampai 3 bulan. Pakai 3 bulan kalender Hijriah. Ya, misalnya sekarang ini bulan Syawal, tunggu nanti bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Selama 3 bulan ini dia sudah selesai 3 bulan baru boleh untuk menikah lagi. Nah, kemudian larangan yang kedua lagi apa? Tidak boleh menggunakan wadah emas dan perak untuk menampung celak tadi. Ya, harus menggunakan wadah yang terbuat dari bahan yang lain. Nah, sekarang kita bahas, lihat di nomor 5 di dalam buku terjemahan, halaman berapa? 583. Nah, coba itu pegang mic-nya itu, baca coba Mbak Mursyati. Apa berhias dengan apa itu? Perhiasan dengan menyemir dan menceluk warna. Nah, jadi bagaimana aturan untuk menyemir rambut? Nah, ini diajarkan di dalam poin ini. Dibaca dulu nanti baru saya suruh nyatat. Terus. Perempuan maupun laki-laki tidak boleh mencabut uban berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Stop. Perempuan dan laki-laki tidak boleh mencabut uban. Ngerti uban nggih? Ya. Rambut putihnya itu tidak boleh dicabut.
Di sini tidak diberikan aturan apakah nanti wis tua atau nanti masih muda, apakah di sini memperhatikan umur, tidak. Pokoknya kalau ada ubannya tidak boleh untuk dicabut. Laki-laki dan perempuan, sepuh maupun nom tetap tidak boleh dicabut. Terus hadisnya. Hadisnya, janganlah kalian mencabut uban, sebab tiada seorang muslim pun yang beruban sehelai uban di dalam Islam, kecuali itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Lihat pada poin, uban itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Berarti kalau ubannya niku dicabut, cahayanya pada hari kiamat nggak ada lagi. Ya, kalau ubannya itu dicabut berarti tidak mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Terus, walakin di bawahnya. Akan tetapi disyariatkan untuk mencelup warna uban dengan warna kuning atau merah. Lihat, dibolehkan untuk memberi warna. Warnanya lihat di sini, warna apa tadi? Kuning atau merah. Wah, ini gaul sekali ya. Terus dari Abu Hurairah, terus Mbak Mur. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak menyemir warna uban, maka selisihilah mereka. Taib. Orang Yahudi dan Nasrani itu punya uban, mereka itu biarkan saja, mereka tidak warnai. Maka Rasulullah SAW katakan, selisihlah orang Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka ubannya tetap ada, kita itu boleh untuk warnai. Lanjut. Diriwayatkan pula bahwa bahan pewarna yang paling baik untuk mengubah warna uban adalah inai dan katam. Dari Abu Dzar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik bahan yang kalian gunakan untuk mengubah warna uban adalah inai dan katam. Terus di bawahnya lagi. Inai sudah dikenal, adapun katam adalah nama tumbuhan yang biasa digunakan untuk bahan pencelup warna. Namun disyariatkan untuk tidak mencelup rambut dengan warna hitam. Nah, diberi catatan tadi, tidak boleh mewarnai rambut dengan warna hitam. Ubannya ini dia cat hitam lagi nggak boleh. Malah dibolehkan untuk memberi warna dengan warna merah ataupun warna kuning alias warna pirang, itu masih boleh. Namun kalau diubah dengan warna hitam nggak boleh. Lanjut. Berdasarkan riwayat, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abu Quhafah pada hari Fathul Makkah, sedang rambut kepalanya dan jenggotnya berwarna putih seperti sak hama, tumbuhan yang bunga dan buahnya berwarna putih. Beliau bersabda, ubahlah warna uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Baik, ya. Kita lihat tadi di sini boleh ubah namun selain warna hitam. Nah, sekarang dicatat. Berhias diri dengan mewarnai rambut. Kaitannya dengan uban, bagi laki-laki dan perempuan tidak dibolehkan untuk mencabutnya. Tidak dibolehkan untuk mencabutnya. Karena uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Berarti jika uban dicabut akan hilang cahaya pada hari kiamat. Kan biasa yang dilakukan itu dicabut nggih? Dicabut. Kalau dicukur gimana? Misalnya ini rambutnya. Boleh nggak tiang sepuh itu nyukur rambut, memedekkan rambut? Boleh. Hitamnya dia cukur juga, yang uban juga dia cukur. Ini nggak masalah. Namun yang masalah tadi, kalau cuma milih-milih, wah, golek ayo putuku, ayo coba cari yang ada ubannya, ditarik satu, tarik lagi satu lagi. Nah, ini yang nggak boleh. Ini namanya mencabut cahaya pada hari kiamat. Jadi cahayanya akan hilang. Berarti tugasnya apa kalau yang sudah punya rambut uban?
Ya, tugasnya apa? Ini sebelum disemir, ya berarti dibiarkan begitu saja. Dan di sini menunjukkan orang yang punya rambut uban berarti diperintahkan yang pertama untuk sabar. Ya, atau latih kesabaran. Kemudian yang kedua itu tanda usianya sudah tua. Yang ketiga, banyak-banyak ibadah, ingat mati. Sama seperti saya terangkan umur swidak tahun. Ya, kalau sudah menginjak umur itu, maka ya sejatine wayane wes tindak. Berarti sudah mikir untuk mati. Maka ketika rambutnya beruban tadi, maka sudah banyak-banyak mikir untuk banyak-banyak ibadah. Ya, ini Allah ingatkan lewat rambut. Nah, sekarang dicatat dulu terlebih dahulu. Hikmah adanya rambut beruban. Hikmah adanya rambut yang beruban. Ini terserah ya pada rambut kepala, jenggot, kumis, dan yang lainnya. Satu, mengajak manusia untuk sabar. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua? Enggak, tadi saya yang sebelumnya saya ngomong. Nah, menandakan usianya sudah tua. Sehingga nanti kalau sudah hikmahnya seperti itu berarti dia nggak boleh ubah dengan warna hitam. Kenapa? Karena kalau dia rubah dengan warna hitam berarti dia ingin lagi kembali muda. Akhirnya hikmah ini tidak tercapai. Ya, dia pingin ini ya warnanya dibuat jadi ireng jadi hitam. Berarti kan nggak ingat-ingat lagi masa tuanya. Dikira dia sudahlah saya panjang angan-angan sajalah, umur saya itu masih panjang. Makanya dia beri warna hitam seperti itu. Kemudian yang ketiga, tanda didorong untuk banyak ibadah. Jadi Allah ingatkan lewat rambut. Jadi selain dari umur Allah ingatkan, ya, juga Allah ingatkan lewat bentuk-bentuk fisik. Rambutnya itu berubah, bentuk fisiknya juga jadi melemah. Itu Allah ingatkan seperti itu supaya ibadahnya itu makin banyak. Namun bukan berarti yang masih nom-nom itu ya sudah nggak usah banyak-banyak ibadah, enggak. Tunggu rambutnya uban dulu baru ibadah, bukan. Ya, tetap dia ibadahnya harus lebih giat lagi daripada nanti dia di usia tua. Kemudian lihat lagi bahasan di bawahnya dikatakan, tadi kalau rambutnya beruban dibolehkan untuk mencat atau memirang. Rambut tadi yang sudah uban kita ubah, di sini dikatakan pakai warna kuning atau pakai warna merah. Karena Nabi SAW katakan innal yahuda wan nasara la yasbighuna fakhalifuhum. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak mencat rambut. Maka selisilah mereka. Maka sekarang dicatat dibolehkan jika rambut sudah beruban. Ingat ya, ingat ada catatan jika rambut sudah beruban. Berarti kalau belum beruban nggak boleh. Dibolehkan jika rambut sudah beruban untuk diwarnai. Tujuannya biar tidak serupa dengan orang Yahudi dan Nasrani. Titik. Namun dalam mencat rambut hendaklah menjauhi warna apa? Warna hitam. Kenapa tidak boleh pakai warna hitam tadi? Mengelabui orang. Ya, padahal wis tua, pingin seperti nom lagi. Ya, mengelabui orang. Kemudian tadi hikmah-hikmah yang tadi kita sebutkan tidak tercapai. Nah, kemudian tulis di bawahnya lagi. Untuk mewarnai
paling bagus menggunakan pewarna alami, yaitu henna atau inai, atau juga menggunakan katam. Ingat, ini semua pewarna alami. Maka coba dicek, ini kenapa pakai pewarna alami, biar tidak timbul lapisan baru di rambut. Padahal kita kalau berwudu, rambut itu mesti kena air. Namun kalau kita pakai pewarna yang selain alami ini, dikhawatirkan rambut itu punya permukaan yang baru sehingga air tidak masuk di dalam rambut. Makanya bagusnya cari pewarna seperti ini. Terus diberi catatan terakhir, hikmah tidak boleh menggunakan warna hitam. Hikmah tidak boleh menggunakan warna hitam saat mewarnai rambut. 1, agar tidak mengelabui orang lain. Ya, Islam tidak senang pengelabuan. Kita jual barang, kalau second ya bilang second, jangan bilang wah ini masih anyar, saya masih pakai 1-2 kali. Nggak boleh. Nggak boleh ada pengelabuan, nggak boleh nipu orang tuh nggak boleh. Kemudian yang kedua, hikmah untuk mengingatkan waktu tua tidak tercapai. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ. Nanti pertemuan berikut itu ada pembahasan tentang ibu-ibu biasanya pakai apa ini kalau dicacat di tangan, apa ini? Henna kan, pakai henna ya. Nah, itu nanti dibahas lagi berikutnya. Nih boleh nggak cacat di sini? Ya, tunggu dulu, bahasanya belum dibahas. Ya, insyaallah pertemuan berikut. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.